Hai, Assalamualaikum. Namaku Ali Sodikin dengan NIM 210601118120051. Aku adalah seorang mahasiswa teknik elektro dan saat ini aku akan membahas etika profesi. Yang pertama adalah etika. Apa itu etika? Etika adalah ilmu tentang mempelajari apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk, tentang suatu hak dan kewajiban moral seseorang. Kemudian ada kata profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok atau utama untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang membutuhkan atau mengandalkan suatu keahlian. Jadi dapat dikatakan etika profesi itu adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Nah, setelah mendapatkan definisi tentang apa itu etika dan apa itu etika profesi, maka di sini saya akan membahas sebuah pelanggaran etika profesi tentang dunia teknik elektro, yaitu tentang pemalsuan. Ini tentang pemalsuan. Pemalsuan ini dikatakan menjadi pelanggaran karena dia sebuah perbuatan yang memalsukan barang, yang menggandakan barang tanpa mendapat persetujuan dan menggunakan brand tersebut gitu. Nah, seperti apa contohnya? Berikut adalah penjelasannya. Nah, yang pertama adalah timer H3CR dari Omron. Salah satu produk Omron yang sering dipalsukan adalah timer. Nah, dapat dilihat bahwa pada timer H3CR yang asli, sablon tulisan pada bodi itu terlihat lebih tipis dibanding sama yang palsu. Jadi kalau yang palsu ini sangat tebal, sedangkan kalau yang asli itu tipis. Kemudian dilihat dari bagian dalamnya sedikit ya. Nah, kalau A3CR yang asli itu ada relaynya dan merek G2 dari Omron. Sedangkan yang palsu itu tidak ada mereknya dan bukan dari Omron. Nah, selanjutnya adalah tentang komponennya. Di H3CR yang asli itu tata letaknya itu lebih rapi dan menggunakan kapasitor yang standar, yaitu 105 derajat Celcius. Sedangkan yang palsu ini tidak menggunakan kapasitor yang standar dan tidak ada mereknya juga ini. Gitu. Kemudian ada pemalsuan mikrokontroler Arduino Uno. Yang pertama itu dapat dilihat dari segi penampilannya atau warnanya. Nah, berdasarkan dari website Arduino, warna asli Arduino adalah campuran hijau dan biru. Nah, sedangkan yang palsu ini lebih ke warna biru ya, biru-biru tua begitu, lebih dominan warna biru. Terus dari tampak belakang, kalau yang asli itu ada peta italinya itu dengan jelas, sedangkan yang palsu itu terkadang agak kurang jelas kalau itu peta itali gitu. Kemudian dari sisi kesolderannya, jalur dan konektor antar komponen itu tampak rapi dan teranyam dengan indah begitu. Jadi rapi dan indah gitu. Kalau yang palsu itu berantakan ini dan kurang estetik gitu, kurang indah lah. Dia hitam seperti ini. Yang ini tidak, ini sangat rapi. Dan kalau dilihat dengan lebih jelas lagi, nah bagian ini, bagian nama dan mereknya ini. Kalau yang asli itu akan bisa dibaca dengan jelas tulisan Arduino-nya ini. Kemudian ini ada TM-nya, ini juga dapat dilihat dengan jelas. Dan juga lingkaran titik-titik ini yang membentuk lonjong ovalin. Nah, kalau yang palsu warnanya sudah berbeda, kemudian
tulisan Arduino-nya ini tidak jelas, bahkan titik di A nya hilang, ini masih ada, ini tidak ada, hilang ini. Kemudian DM-nya ini juga masih bisa terbaca ya, tapi kurang seperti itu. Sama nih lingkaran ini tidak jelas dan tidak, jaraknya itu malah seperti bertabrakan seperti ini. Nah ini juga ini sangat berbeda dengan ini gitu loh. Ini rapi, ini ada yang rengket, ada yang berjarak-jarak gitu, tidak rapi ya. Nah ini untuk yang palsu. Begitu dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Oh iya, sebagai penutup, kenapa pemalsuan ini termasuk teknik elektro? Karena yang bisa membuat seperti itu ya orang-orang teknik elektro yang bisa merangkai, kemudian mengetahui spesifikasinya yang jelas. Bagaimana tahu untuk meniru timer Omron H3CR, bagaimana tahu untuk meniru Arduino Uno gitu. Kemudian saya pribadi, jika digunakan untuk belajar boleh-boleh saja, untuk meniru atau untuk mengotak-atik itu boleh-boleh saja. Tapi ketika menggunakan uang, maksudnya dari sini adalah seperti proyek, kok kita menggunakan yang palsu, tentu itu adalah pelanggaran etika profesi. Yang pertama tentang kualitas, karena tidak dipungkiri kualitas yang asli dan yang palsu itu mendekati sama, tapi mahal yang asli gitu. Jadi ketika digunakan dalam proyek, tentu ini akan melanggar etika profesi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.